Mereka yang kemudian tidak pernah ingat tentang akhiratnya dan menjadikan dunia ini adalah tujuan utama dia. Dan itulah orang-orang yang bodoh. Di dalam hadis disebutkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memanajemen hatinya lalu kemudian beramal tentang apa sesudah mati. Sedangkan orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu kemudian dia berangan-angan dosanya akan diampuni oleh Allah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadzartum min nadzar fa innallaha ya'lamu. Dan adapun infak yang kamu berikan dan nazar-nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar-nazar mereka dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan hanya dikeluarkan dengan nazar dari orang-orang yang bakhil. Innahu la yaruddu syai'an wa innama yastakhriju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak akan mencegah takdir buruk apapun, namun dia hanyalah jalan untuk mengeluarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kajian kali ini kita akan bahas tentang nazar. Sebelum kita kaji tentang masalah nazar itu, saya mengajak Bapak dan Ibu jemaah kuliah subuh untuk bermuhasabah sejenak. Bapak Ibu, seseorang akan sangat tersinggung, sakit hati kalau disebut orang bodoh. Jadi kalau ada orang bilang kamu bodoh, istri dibilang bodoh oleh seorang suami, orang tua bilang bodoh sama anak, antar teman bilang bodoh, itu membuat tersinggung dan sakit hati. Akan tetapi bila Allah Subhanahu wa taala menyebut memang di dalam Al-Qur'an itu orang bodoh itu ada. Manusia secara umum sebagai pemegang amanah dunia ini juga disebut sebagai orang bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Jadi kita ini punya karakter dasar adalah orang yang zalim dan bodoh. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpaling dari orang-orang bodoh. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Jadi kalau bersama dengan orang-orang yang kira-kira suka debat, tidak tahu, wa'arid anil jahilin, tinggalkanlah, berpalinglah dengan orang-orang yang bodoh itu. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi orang-orang bodoh itu. Fala takunanna minal jahilin. Itu dalam Quran surat Al-An'am ayat 35. Janganlah kamu sekali-kali menjadi orang bodoh. Namun demikian di sisi lain, orang yang punya karakter yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala gambarkan
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau berbicara dengan orang-orang bodoh juga dengan kalimat-kalimat yang baik, santun, tidak merendahkan atau meremehkan. Inilah indahnya Al-Quran. Satu sisi memang disebut ada orang-orang bodoh itu, di sisi lain kita disuruh untuk tidak meremehkan atau merendahkan orang-orang yang tergolong bodoh, dan Allah juga melarang kita untuk menjadi orang-orang yang bodoh itu. Siapa orang bodoh itu? Menurut Imam As-Samarkandi ada 4 tanda orang itu bisa dikategorikan orang bodoh. Yang pertama beliau sebutkan, orang bodoh itu adalah orang yang menjadikan hidupnya seolah-olah tujuan utamanya dan melupakan akhirat. Itulah dia orang yang bodoh. Kesehariannya dia hanya disibukkan oleh dunia, mencari kesenangan dunia dan lupa tentang akhirat. Maka dialah orang-orang yang bodoh itu. Jamaah sekalian yang hadir saat ini pun sholat subuh, di antara sekian banyak manusia yang ada di sekitar kita, hanya berapa persennya saja, jauh lebih banyak yang tidak bisa hadir untuk melaksanakan sholat jamaah itu. Ada yang memang terkategorikan orang-orang yang termasuk orang-orang yang jahil itu. Menurut Imam As-Samarkandi, mereka yang kemudian tidak pernah ingat tentang akhiratnya dan menjadikan dunia ini adalah tujuan utama dia. Dan itulah orang-orang yang bodoh. Di dalam Al-Quran disebutkan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa nadarunal akhirah. Jadi orang-orang itu lebih mencintai hal-hal yang dekat, mencintai hal-hal yang dunia, dan mereka kemudian melupakan akhiratnya. Di dalam hadis disebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memanajemen hatinya, lalu kemudian beramal tentang apa sesudah mati. Itulah orang yang cerdas. Sedangkan orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu kemudian dia berangan-angan dosanya akan diampuni oleh Allah. Jadi Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa orang-orang yang disibukkan oleh urusan dunia dan tidak pernah sempat berpikir tentang akhirat, dan itu memang ada orang-orang yang kemudian suka mengikuti hawa nafsunya, suka mengikuti syahwatnya, lalu dia berangan-angan akan diampuni oleh Allah. Atau orang-orang yang kemudian selalu berbuat dosa dan maksiat dan lupa tentang pertaubatan, maka dia adalah orang yang bodoh. Yang kedua, kata Imam As-Samarkandi, siapa orang-orang yang bodoh itu? Orang yang bodoh itu adalah orang yang suka kerjaannya marah-marah saja. Di dalam hadis disebutkan, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan ingin meminta nasihat kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberi nasihat orang itu, la taghdab, jangan kamu marah. Berulang Rasulullah SAW menyampaikan nasihat itu kepada orang yang minta nasihat itu. Jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang hidupnya suka marah-marah saja. Setiap hari marah-marah saja. Ada kisah yang menarik yang buat kita bisa jadikan cermin. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq itu bersama Rasulullah SAW duduk bersama Rasulullah SAW. Saat itu kemudian datang orang yang mencaci maki, mencela Abu Bakar. Abu Bakar yang dicela itu diam saja. Setelah itu dicela lagi, kamu ini gini-gini segala macam.
Abu Bakar diam saja. Rasulullah ada di sampingnya Abu Bakar. Terus masih saja orang itu mencela. Karena tidak kuat Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian berdiri membalas apa yang menjadi celaan dari orang tersebut. Saat Abu Bakar As-Siddiq itu berdiri, lalu kemudian Rasulullah SAW meninggalkan tempat itu juga. Karena Abu Bakar begitu sangat perhatian dan cinta kepada Rasulullah, ketika Rasulullah dilihat berdiri dan pergi dari tempat itu, lalu kemudian bertanyalah Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW, "Mengapa engkau meninggalkanku ya Rasulullah? Kenapa berdiri meninggalkan aku?" kata Abu Bakar. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? "Ketahuilah, saat tadi ada orang yang memaki-maki kamu, mencela kamu, lalu kamu sabar diam saja. Saat itu kemudian ada malaikat yang datang. Lalu kemudian malaikat itu menyatakan, apa yang dicela orang itu kembali pada dirinya sendiri. Apa yang dicela orang itu kembali pada dirinya sendiri. Apa yang dicela akan kembali pada dirinya sendiri. Dan malaikat ada di situ mendoakan engkau wahai Abu Bakar. Tapi ketika engkau sudah marah, akan membalas apa yang dicela orang itu, lalu kemudian setan datang duduk di samping kamu. Makanya aku tidak mau duduk bersebelahan dengan setan," kata Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Mungkin dalam kehidupan keseharian kita tidak bisa untuk seperti itu. Kita kalau dicela orang, dibicarakan orang, pastilah berdiri lalu balas gitu kan. Tetapi ini hebatnya, Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian Rasulullah kabarkan, "Kau diam saja, tidak terlalu banyak membalas, maka malaikat akan membalas apa yang dikatakan kepada orang yang cela itu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya adalah dalam kehidupan keseharian kita maka disebut orang bodoh kalau kemudian hari-harinya dipenuhi dengan marah saja. Setiap hari tidak ada kalau tidak marah itu, maka itu orang bodoh. Karena dia membuat dirinya terperosok ke dalam jurang yang bisa memisahkan dia menjadi jalan ke surga dengan menjadi orang yang sabar dan memaafkan. Yang ketiga, orang itu dikategorikan bodoh itu adalah orang-orang yang kalau berbicara banyak tidak manfaatnya. Jadi dia suka berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal kita ketahui bersama bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu cirinya adalah dia suka berbicara yang baik, dan kalau tidak bisa berbicara yang baik maka dia lebih baik diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi orang yang punya iman kepada Allah dan hari akhir, maka ketika dia berbicaralah yang baik, kalau tidak maka lebih baik diam. Nah, orang yang hidupnya suka berbicara yang tidak baik, ghibah, rasan-rasan orang, mencela orang, mencaci maki orang, merendahkan orang, maka dia termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Ada hal yang menarik tentang mencela, mencaci maki ini, supaya pembicaraan kita tidak termasuk orang-orang yang bodoh karena merendahkan, mencela orang lain dan berbicara yang tidak bermanfaat. Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyatakan, "La tahtakir ghairaka asa ayyakuna indallahi khairam minka wa afdala wa aqraba." Jangan suka mencela orang lain, jangan suka merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang yang kau cela dan kau rendahkan itu jauh lebih baik, lebih mulia, dan lebih dekat dibandingkan dirimu dengan Allah. Dan hal yang menarik disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu di dalam kitabnya Ibnu Qayyim Muddatus Sabirin, beliau menyatakan begini, sebenarnya aku berada di antara dua kenikmatan sekarang. Aku berada di dua kenikmatan. Yang pertama adalah
dosa-dosa yang aku perbuat ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang yang tidak mencelaku dan merendahkanku. Sebenarnya dosa-dosa yang aku perbuat, kesalahan-kesalahan yang aku perbuat itu banyak, tetapi Allah tutupi. Allah tutupi dosa-dosaku itu sehingga kemudian orang lain tidak mencela aku. Yang kedua, Allah tanamkan rasa cinta kepada hamba-hamba Allah itu sehingga kemudian mereka mencintaiku, dan itu tidak bisa aku raih dengan amalku. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yang kemudian ditulis oleh Ibnu Qayyim, murid beliau, di Umdatus Sabirinnya. Beliau menyatakan bahwa kita berada dalam dua kenikmatan itu. Oleh karena itu jangan pernah mencela, membuka aib seseorang itu. Karena sebenarnya kita punya dosa, tetapi kemudian ditutup oleh Allah, sehingga kemudian orang lain tidak mencela kita. Lalu kemudian kenikmatan kedua, Allah berikan yang namanya rasa cinta kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita, yang itu tidak bisa kita raih dengan amal yang kita lakukan. Itulah dua kenikmatan yang luar biasa dalam keseharian, sehingga jangan sampai tergolong orang-orang bodoh karena kita berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bicara yang baik itu adalah selalu dalam kondisi bermanfaat, zikir, ada nilai-nilai mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, dan keperluan-keperluan hajat dunia kita seperlunya dan sebutuhnya kita, tanpa kemudian menyia-nyiakan pembicaraan kita. Yang keempat, orang yang disebut orang bodoh itu adalah orang yang menggunakan uang secara boros. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa harta yang diberikan Allah kepada kita itu adalah amanat. Jangan kita termasuk golongan orang-orang yang boros, termasuk juga golongan orang-orang yang bakhil. Kategori orang yang disebut ibadur rahman itu diantaranya adalah ketika dia membelanjakan hartanya atau dia berurusan dengan hartanya, tidak tergolong orang-orang yang boros dan juga tidak tergolong orang-orang yang bakhil. Allah Subhanahu wa taala melarang itu. Wala tubaddir tabdzira innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbi kafura. Jangan kamu berlaku boros, karena boros itu adalah temannya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, muhasabah pagi ini adalah kita bisa bercermin apakah kita termasuk orang-orang bodoh atau tidak. Pertama, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang terlalu berlebihan dalam mencintai dunia dan lupa akhirat. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak suka marah-marah dalam hidup ini. Lalu kemudian berusahalah bicara kita ini adalah bicara yang bermanfaat, bukan bicara-bicara yang mencela, merendahkan, lalu kemudian meremehkan orang lain. Dan yang berikutnya adalah jangan menjadi orang yang boros, karena orang yang boros itu termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Masyiral muslimin rahimakumullah, nazar, saya pakai rujukan di kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili itu, dan juga fiqh sunnahnya Said Sabiq. Di kitab beliau Syekh Wahbah Zuhaili itu, nazar itu secara bahasa atau secara etimologis artinya adalah janji untuk melakukan satu kebaikan atau keburukan. Jadi janji untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan, itu nazar. Secara terminologis atau secara syar'i itu, nazar itu adalah janji khusus untuk melakukan satu kebaikan atau sebuah komitmen untuk melakukan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menurut Raghib Al-Asfahani itu, nazar itu adalah tindakan seseorang yang mewajibkan
sesuatu yang asalnya tidak wajib kepada dirinya karena terjadinya sesuatu. Masyiral muslimin rahimakumullah, ada hal yang menarik yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya itu. Beliau memberikan contoh catatan tentang nazar dari ibunda Maryam saat hamil, menazarkan agar janin yang ada di dalam kandungannya itu nanti betul-betul berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita baca dalam Quran surat Ali Imran ayat 35. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi Sayyid Sabiq itu memberikan contoh tentang nazar. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu bahwa janin yang ada dalam kandunganku itu kelak akan menjadi hamba yang akan mengabdi kepada engkau, jadi muharrar. Maka terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini menjadi menarik, menazarkan anak yang ada dalam kandungannya diharapkan nanti menjadi orang yang mengabdi dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita juga bisa bertanya, pernahkah kita kemudian menazarkan agar anak kita itu menjadi anak yang mengabdi kepada agama, menjadi anak yang soleh? Itu luar biasa. Sejak dalam kandungan sudah dinazarkan. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang berkhidmat kepada agama Allah. Kenapa? Karena dalam hal kekerabatan, menurut Al-Quran dan hadis, bahwa anak itulah yang memiliki peran penting bagi orang tua dalam kehidupannya, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Sehingga kemudian para nabi pun di dalam Al-Quran itu diabadikan. Di antara doa-doanya adalah memohon agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Apalagi kita, para nabi dan rasul pun berdoa agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Di dalam Al-Quran bisa kita baca doa-doa itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa-doa yang lain. Para nabi dan rasul pun kemudian berdoa agar anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Nah, kita mengetahui misalnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu bahwa ada orang tua yang kemudian diangkat derajatnya di surga nanti adalah karena doa-doa anaknya dan bacaan-bacaan istighfar dari anaknya untuk orang tuanya. Kita juga memahami hadis riwayat Bukhari Muslim yang nanti anak bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya bila menjadi penghafal Al-Quran. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang itu, bahwa peran kekerabatan itu penting. Nah, pernahkah kita juga menazarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sayyid Sabiq dalam catatan Fiqh Sunnahnya itu tentang nazar itu menceritakan awal tentang itu. Di tempat yang lain kemudian, di ayat yang lain di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nazar kepada Maryam. Fa imma tarayinna minal basari ahada fakuli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, kata Allah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, untuk tidak berbicara puasa, berbicara dengan siapapun pada hari ini. Jadi di dalam Al-Quran nazar itu memang disebutkan
termasuk juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 270 disebutkan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadzartum min nadzar fa innallaha ya'lamu." Dan adapun infak yang kamu berikan dan nazar-nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Jadi ada nazar-nazar. Jadi nazar itu adalah janji untuk melakukan satu kebaikan terhadap Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik bersyarat atau tidak. Baik bersyarat atau tidak. Jadi nazar itu misalnya adalah yang bersyarat, kalau saya lulus nanti akan begini, atau terhindar dari penyakit, kalau saya sembuh dari penyakit maka saya bernazar begini. Di dalam Quran surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ke-7, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka memenuhi nazar-nazar mereka dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi nazar itu berniat, berjanji akan melaksanakan sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang diharapkan, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, di dalam hadis juga disebutkan, riwayat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadzara ayyasiyahu fala ya'si." Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia merealisasikannya. Dan barang siapa yang bernazar untuk kemudian durhaka kepada Allah, maka jangan pernah direalisasikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada catatan menarik dari Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya. Beliau menyebutkan, meskipun Islam membolehkan nadar, meskipun agama kita membolehkan nadar, tetapi tidak dianjurkan untuk bernadar itu, apalagi nadar syarat, nadar bersyarat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nadar yang model begini. Rasulullah bersabda, "Annahu la ya'ti bi khairin wa innama yastahriju bihi minal bakhil." Sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan hanya dikeluarkan dengan nadar dari orang-orang yang bakhil. Di redaksi yang lain ada hadis Rasulullah yang menyatakan, "Innahu la yaruddu syai'an wa innama yastakhriju bihi minal bakhil." Sesungguhnya nadar itu tidak akan mencegah takdir buruk apapun, namun dia hanyalah jalan untuk mengeluarkan kebaikan dari orang yang bakhil. Inilah catatan penting dari Sayyid Sabiq, bahwa sebenarnya nadar-nadar itu tidak bisa mendatangkan kebaikan apapun atau mencegah takdir. Karena itu hanya jalan untuk bisa dilakukan oleh orang-orang bakhil saja kebaikannya. Jadi bahasanya, kalau bersyarat seperti itu, dia mau berbuat baik, kalau dia kemudian mendapatkan sesuatu dari Allah, ya, itu orang-orang bakhil. Saya mau nyumbang ke masjid 1 juta kalau sembuh dari penyakit saya. Nah, kalau tidak sembuh, tidak nyumbang. Itu orang-orang bakhil. Jadi nazar itu tidak mendatangkan kebaikan dan kemudian tidak menolak takdir buruk. Karena itu kata Rasulullah hanya jalan orang-orang yang bakhil. Walaupun di sisi lain bahwa nazar itu ketika sudah bernazar maka wajib untuk melakukan nazar itu. Oleh karena itu kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum nazar itu. Pertama, ya, perdebatan ulama itu tentang hukum nazar itu, apakah bernazar itu termasuk tindakan yang makruh? Kalau tadi Rasulullah tidak ada
tidak ada pengaruhnya. Apakah termasuk hukumnya makruh atau kemudian ibadah yang bisa membawa kedekatan kepada Allah. Itulah yang menjadi perdebatan hukum nadar itu. Nah, itu perhatikan, yang pertama adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi itu berpendapat bahwa bernadar dalam hal ketaatan maka hukumnya itu mubah, hanya boleh saja. Jadi bernadar dalam hal kebaikan itu hukumnya adalah mubah, baik itu nadar mutlak maupun nadar muqayyad. Jadi nadar mutlak itu adalah nadar yang tidak karena ada sebab apapun. Jadi saya mau nyumbang ke masjid, nanti saya mau nyumbang ke masjid. Atau nadar yang muqayyad, nadar yang bersyarat. Misalnya dapat kenikmatan atau terhindar dari sesuatu. Nanti kalau saya lulus, nanti kalau saya dapat ini, nanti kalau saya sembuh maka saya akan begini. Itu nadar yang muqayyad. Maka kata Imam Hanafi, hukumnya bernadar dalam hal ketaatan itu mubah saja. Yang kedua, menurut Imam Maliki, beliau menyatakan bahwa nazar mutlak, artinya nazar yang tidak dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu, maka itu hukumnya mandub atau sunnah. Sedangkan nazar yang bersyarat, nazar muqayyad tadi, kalau terlepas dari ini, beliau sebutkan maka status hukumnya bisa menjadi makruh dan bisa menjadi mubah saja. Jadi hal penting yang harus kita garis bawahi adalah bahwa nazar yang bersyarat itu sekali-kali tidak dapat mengubah takdir Allah. Namun itu adalah salah satu cara untuk mendorong seseorang untuk bersedekah karena kebahilannya. Itu disebutkan dalam hadis. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukumnya nazar itu adalah makruh. Tetapi makruh diharapkan dijauhi, ya. Bukan makruh kepada haram. Artinya bernazar itu adalah perbuatan yang tidak disukai berdasarkan hadis-hadis Rasulullah tadi. Jadi tidak bisa mendatangkan kebaikan, tidak bisa menolak sesuatu. Jadi kalau bisa bernazarlah yang mutlak gitu. Karena itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, maka hukumnya bernazar itu adalah makruh, lebih baik ditinggalkan berdasarkan hadis lain itu. Alasan lainnya adalah bahwa jika bernazar itu memang suatu tindakan yang disukai atau yang mustahab, maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya akan banyak melakukan. Tapi ternyata tidak. Namun demikian, bila ada orang yang sudah bernazar, maka kemudian kalau nazar itu adalah nazar ketaatan, maka wajib untuk ditunaikan. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan perbedaan antara nazar muqayyad yang berupa nazar tabarrur dan nazar lujaj. Jadi nazar yang bersyarat itu ada dua, ada yang nazar tabarrur dan ada yang nazar lujaj. Nah, nazar tabarrur itu adalah seseorang itu bernazar untuk melakukan kedekatan kepada Allah karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari satu bahaya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bila saya sembuh akan sedekah, bila saya begini lulus akan puasa Senin Kamis misalnya, lebih intens misalnya. Nah, nazar dalam bentuk ini maka wajib untuk direalisasikan apabila kemudian syarat yang ditetapkan sudah terwujud. Tetapi nazar lujaj, ini nazar lujaj ini, nazar lujaj itu adalah ucapan seseorang yang bentuknya seperti sumpah. Yang dimaksudkan oleh pelakunya adalah untuk memotivasi
melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Bukan dimaksudkan untuk bernazar mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya nazar lujat. Ya. Contohnya begini, mon engkok nyapa pole karoa, mon engkok nyapa pole karoa, engkok puasa Senin Kemis. Nah, itu kan nazar lujat. Mon engkok pas pakun mosoroa pas baik, engkok apa aja nggak tahajud seben malam. Itu gimana itu? Itu nazar lujat. Maka disebutkan la nazara fi ghadab wa kafaratu kafaratul yamin. Jadi tidak ada nazar dalam kondisi marah itu. Tidak sah nazar dalam kondisi marah, dan kafaratnya juga sama dengan kafarat sumpah. Jadi ada yang begitu. Jadi nazarnya modal nazar sumpah itu. Sumpah, tapi bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Walaupun tadi itu objeknya adalah sholat, puasa. Nah, tapi karena marah. Nah, oleh karena itu Syekh Wahbah Zuhaili menyampaikan syarat-syarat yang terkait dengan objek nadar itu. Pertama adalah objek nadar itu adalah sesuatu yang secara syariat dimungkinkan keberadaannya. Jadi tidak sah nadar yang tidak dimungkinkan keberadaannya menurut syariat. Contohnya adalah saya nadar mau puasa di malam hari. Atau ada seorang perempuan yang bernadar, saya nadar nanti walaupun dalam keadaan mens, haid, saya akan puasa. Nah, itu tidak sah, karena tidak dimungkinkan keberadaannya menurut syariat. Kemudian yang kedua, objek nadar itu adalah sesuatu yang bersifat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seperti salat, puasa, sedekah, umroh dan sebagainya. Maka tidak sah nazar yang bersifat maksiat. Saya nazar pada Allah, nanti saya mau minum minuman keras atau minum khamr. Saya nazar kalau nanti saya duduk di tempat ini atau punya jabatan akan saya curi, akan saya ambil. Nah, itu nazar yang maksiat. La nazara fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tidak boleh nazar dengan maksiat pada Allah serta sesuatu yang tidak dimiliki. Juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nazara illa ma yubtagha bihi wajhullah taala. Tidak boleh nazar kecuali dengan hal-hal yang dimaksudkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, tidak boleh merealisasikan nazar yang maksiat. Ya, tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Kalau nazar mau loncat dari ketinggian ini, kalau nazar kemudian mau mencuri, kalau nazar nanti akan saya cium, saya akan peluk bukan perempuan mahramnya, maka itu adalah nazar-nazar yang kemudian tidak sah dan tidak perlu dilakukan. Termasuk diantaranya adalah nazar-nazar yang mubah. Jadi tidak ada gunanya nazar-nazar yang mubah itu kecuali untuk mendekatkan diri pada Allah. Contoh, saya nazar mau pakai baju hitam, saya nazar mau jalan aja, itu hal-hal yang mubah. Saya nazar mau makan soto, apa itu? Itu bukan nazar-nazar mubah, tidak punya nilai. Jadi tidak ada nazar dalam hal maksiat, tidak ada nazar juga dalam hal-hal yang mubah. Nah, berikutnya, objek nazar bukan hal-hal yang wajib atau yang sudah difardukan. Jadi contohnya, saya nanti bernazar mau salat duhur, saya nazar nanti kalau bulan Ramadan mau puasa. Apa itu? Bukan nazar, sesuatu yang sudah diwajibkan, sesuatu yang sudah pasti. Atau kemudian nanti saya nazar mau sholat maghrib. Apa? Nah, berikutnya yang keempat, harta yang menjadi objek nazar itu hendaklah dia miliki
atau orang yang bernadar pada saat nadar itu diucapkan dia memang punya itu. La nadara fima la yamliku ibnu Adam, tidak berlaku nadar dengan sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi nadar itu yang memang memiliki yang dia miliki. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu sekalian, mengakhiri kajian kita kali ini bahwa pertama, nadar untuk hal-hal yang membawa kedekatan kepada Allah dibolehkan. Dan nadar seperti ini kalau sudah dinadarkan maka wajib untuk ditunaikan. Yang kedua, bahwa nadar dalam hal kemaksiatan maka haram untuk ditunaikan dan tidak perlu kemudian dilakukan itu. Jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi dari itu, pokoknya jauhi. Tetapi Imam Hanafi menyatakan karena dia sudah bernadar, walaupun dia kemudian jelek nadarnya, tetap harus bayar kafarat seperti kafarat sumpah. Kemudian yang ketiga, nadar dalam hal-hal yang makruh maka juga makruh untuk ditunaikan. Dan kemudian yang keempat, nadar-nadar yang bersifat mubah, nadar seperti ini boleh ditunaikan, boleh juga tidak. Karena itu menunaikan atau tidak menunaikan nadar yang mubah itu tidak ada nilai atau hukuman apapun. Seperti misalnya tadi, saya mau pakai baju putih, saya mau makan soto, itu nadar-nadar yang dijalankan atau tidak punya nilai hukuman apapun. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kajian ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang kemudian disibukkan oleh urusan dunia, lalu kemudian dia suka marah-marah, lalu kemudian dia juga menurut Imam As-Samarkandi itu orangnya adalah berbicara yang tidak bermanfaat, lalu kemudian termasuk orang-orang yang boros. Dan kita juga berharap nanti memahami tentang nadar ini dalam hal-hal kebaikan, bukan dalam hal-hal maksiat. Berlakulah jangan termasuk orang-orang yang bakhil, hanya mau berlaku baik kalau kita mendapatkan nikmat atau terlepas dari hal yang bahaya. Buat kita sebenarnya adalah setiap hari kita sudah banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian bersyarat untuk berbuat kebaikan karena nikmat yang kita dapati dan kemudian terhindar dari bahaya. Ada banyak jalan yang ditunjukkan oleh ajaran agama bahwa kita boleh bersyukur kepada Allah dengan memberikan kebaikan-kebaikan tanpa harus dengan nadar itu. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.